Saya harap kalian nggak ngebul ya, karena sudah banyak sekali persamaan yang saya sampaikan ke kalian. Nah, yang terakhir ini hanya dua bagian terakhir ini hanya memahami output dari RNN sama contoh sederhana dari RNN. Tinggal dua lagi ya. Oke, jadi ini kembali lagi saya tampilkan diagram RNN kita. Mungkin kalian bingung, Pak, kok itu outputnya jadi ada banyak banget? Saya nggak ngerti deh maksudnya gimana, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini memang iya. Kenapa output RNN jadi sebanyak ini gitu orang? Saya cuma butuh satu kok outputnya. Contoh tadi untuk prediksi cuaca, saya hanya ingin memprediksi cuaca untuk hari yang sekarang gitu, hari yang besok. Kenapa saya punya data sebanyak ini outputnya? Ya, karena RNN itu sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal. Nggak cuma untuk prediksi satu data saja. Oke, di sini ada tiga contoh. Ada tiga contoh RNN. Yang pertama adalah RNN many to many, yakni inputnya banyak, outputnya banyak. Contoh penggunaan dari RNN many to many itu adalah speech recognition. Kalau misalkan kita punya suara, yakni data yang banyak nilainya ya, sebetulnya amplitude itu bisa kita simpan satu persatu ke dalam list. Lalu kita akan menghasilkan teks yang sesuai dengan inputnya kita. Nah, itu kan banyak ke banyak, many to many. Sehingga relevan kalau kita menggunakan seluruh output yang ada dalam recurrent neural network tersebut. Oke. Tipe yang kedua, one to many. Ya, inputnya satu, hasilnya banyak. Ini sebagai contoh image captioning. Jadi inputnya hanya satu, gambar, ya. Hasilnya berupa teks tapi banyak, yakni seluruh objek yang ada dalam gambar tersebut. Sebagai contoh di sini ya, misalkan ini woman, ada dia megang raket, pakai dress dan segala macamnya. Jadi akhirnya hasilnya banyak. Oke, itu jenis RNN yang kedua. Jenis RNN yang ketiga adalah inputnya banyak, hasilnya satu. Nah, ini yang sering digunain sama orang-orang biasanya. Karena ini contohnya yang paling dasar adalah sentiment analysis. Saya rasa mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah atau sedang melaksanakan project tentang sentiment analysis. Kalian punya input teks banyak, kalian masukkan ke dalam RNN, tapi kalian hanya membutuhkan satu buah output, yakni apakah teks tersebut sifatnya positif atau sifatnya negatif. Jadi itu merupakan tiga buah tipe dari RNN. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana RNN melakukan prediksi teks, ya. Hanya garis besarnya saja untuk kalian. Jadi kita udah belajar nih tentang time dependent data. Time dependent data sesuai namanya bergantung pada waktu atau setiap data XT bergantung pada data di waktu yang sebelumnya atau XT-1. Ya. Kadang time dependent data juga umum disebut sebagai sequential data, terserah kalian menggunakan terminologi yang mana. Nah, yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita, yakni kalimat atau sentences. Itu merupakan contoh dari sequential data. Contoh nih, saya punya kalimat. Saya menyeberangi laut menggunakan. Kalau misalkan saya hanya memberikan kalian kata ini, tanpa ada konteks sebelum ini saya coret. Saya hanya memberikan kalian kata menggunakan. Kalian nggak bakal ngerti kata selanjutnya itu munculnya apa. Tapi kalau misalkan saya memberikan konteks ke kalian, yaitu data-data yang sebelumnya, kalian bisa mencoba memprediksi kira-kira kata yang keluar berikutnya adalah kata apa. Sebagai contoh di sini kata yang keluar berikutnya adalah kemungkinan kata benda yang dapat ditumpangi untuk melewati laut. Gitu. Jadi bisa kapal, bisa pesawat. Gitu. Lalu contoh yang berikutnya. Anak itu tidak disukai teman kelasnya karena. Kalau misalkan saya hanya memberikan kalian kata karena gitu ya, tanpa ada konteks sebelumnya, kalian gak bakal ngerti. Kalian tidak bakal bisa memprediksi data selanjutnya. Tapi kalau saya memberikan data-data sebelumnya, kalian bisa gunakan itu sebagai konteks untuk memprediksi kata berikutnya. Oke? Kalau di konteks ini, mungkin yang paling mendekati adalah kata sifat yang memiliki makna negatif. Karena kita punya konteks tidak disukai nih sama teman-temannya. Jadi bisa saja katanya adalah nakal atau jahat. Gitu. Jadi sebagai contoh di sini saya punya kalimat. Saya belajar matematika di rumah. Dari kalimat ini kita bisa pecah
menjadi beberapa buah kata. Ceritanya di sini targetnya kita adalah kita ingin memprediksi kata yang paling terakhir ini, yaitu kata rumah. Gitu. Jadi mampukah RNN bisa memprediksikan kata ini, kayak gitu ya. Nah, kita harus notasikan dulu supaya semuanya seragam pemahamannya. Kalian bisa saja menyebut saya sebagai data pertama, belajar data kedua, matematika data ketiga. Tapi kebanyakan untuk di dalam literatur atau peneliti-peneliti senangnya menggunakan notasi sebagai berikut ya. XT, XT plus 1, T plus 2, T plus 3, dan seterusnya. Oke. Tapi ada juga yang lebih senang dengan notasi seperti ini. XT itu merupakan kata terakhir yang sebelum kita ingin melakukan prediksi. Yang sebelumnya itu merupakan waktu lampau, T-1, T-2, T-3. Dan kita ingin memprediksikan XT plus 1. Nah, biasanya notasi yang paling umum, yang paling di bawah biasanya ya. Di sini saya akan gunakan notasi yang paling bawah ini. Oke, sekarang ceritanya saya ingin masukkan kata saya ke dalam neural network saya ya. Oke, jadi saya itu mau saya masukkan ke dalam neural network ini. Di mana neural network ini itu merupakan bagian awal dari recurrent neural network saya. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara saya, ini saya memasukkan kata saya ke dalam neural network ini. Karena kita tahu bahwa neural network hanya menerima angka. Saya itu bukan angka. Sehingga bagaimana cara saya untuk memasukkan kata ini, kata saya ini. Saya bingung kenapa harus saya pakai kata saya sih, jadi bingung saya. Oke, bagaimana memasukkan kata ini ke dalam neural network? Jadi kalau di dalam konteks natural language processing, itu ada proses yang bisa mengubah kata menjadi sekumpulan angka. Kalian bisa menggunakan beberapa algoritma, ada word to fact, ada algoritma lain, tapi yang paling umum biasanya ada yang namanya embeddings. Embeddings ini merupakan sebuah proses yang mampu mengubah kata menjadi feature vector. Ya. Jadi kata saya ini itu bisa direpresentasikan dengan sebuah vektor. Dengan sebuah vektor angka yakni 0,12, 0,37, 0,5 dan seterusnya. Bagaimana caranya embedding sini bisa mengubah kata menjadi feature vector? Itu pembahasannya lain lagi. Karena untuk membahas itu pun itu cukup panjang karena ada algoritma tertentu untuk melakukan itu. Sehingga abaikan saja untuk pertemuan ini, anggap saja ada algoritma yang bisa melakukan itu. Oke, jadi sekarang kata saya itu sudah bisa saya jadikan vektor yang berisi angka berikut. Saya ambil ceritanya hanya 3 vektor pertama saja untuk memudahkan ilustrasi. Karena saya sudah memiliki angka, itu artinya saya bisa masukkan ke dalam neural network saya. Oke, sekarang kan kita punya recurrent neural network. Bagaimana caranya kita melakukan prediksi menggunakan recurrent neural network? Jadi yang pertama harus kalian lakukan, kata yang kalian punya, seluruhnya harus kalian ubah ke dalam bentuk feature vector terlebih dahulu. Dengan proses apapun yang boleh kalian pakai. Ceritanya, ini udah punya nih saya. Ya, saya itu feature vectornya demikian, belajar feature vectornya demikian, matematika demikian, demikian. Oke. Yang saya lakukan adalah saya masukkan dulu fitur vektornya pertama, kata pertama saya, nanti keluar output. Tapi outputnya nggak usah dipedulikan, karena kita hanya mempedulikan nilai yang paling terakhir. Oke, saya masukkan kata belajar, keluar output. Oke, jangan pedulikan dulu. Saya masukkan kata matematika, keluar output, jangan dipedulikan dulu. Terus kemudian saya masukkan vektornya D. Saya masukkan, keluar output. Nah, output yang paling terakhir ini yang baru kita pedulikan. Kalau misalkan kita convert lagi dari fitur vektor ke kata, kalau misalkan semuanya berjalan dengan baik, maka dia RNN-nya ini bisa memprediksi kata rumah di sini. Gitu, ya. Jadi untuk kasusnya kita di sini ya, untuk inference, untuk memprediksi, kita tidak memerlukan output-output yang ada di sini. Oke? Kita nggak perlu. Untuk kasus kita yang sekarang, ya. Kita hanya perlu output yang terakhirnya saja, yakni untuk memprediksi kalimat yang saya punya di bawah sini. Gitu. Jadi begini nih cara RNN bekerja. Bagaimana cara RNN itu melakukan prediksi kata berikutnya.
Sebetulnya tidak juga hanya prediksi. Kalau kalian mau menggunakan RNN untuk melakukan klasifikasi sebagai contoh sentiment analysis, ya sama. Nanti di akhir dari recurrent neural network ini, kalian akan mendapatkan prediksi positif atau negatif. Tinggal kalian bentuk neural networknya seperti yang kalian inginkan. Gitu. Tapi satu catatan, ya, output tersebut ini, ya, memang boleh jadi tidak diperlukan pada saat kasus kita sekarang. Tapi bisa saja kita perlukan pada saat training. Gitu. Jadi kan kalian melihat di sini ada fitur vektor. Fitur vektornya itu sendiri pun sebetulnya juga merupakan kata, ya enggak? Jadi kalau misalkan kalian lihat lengkapnya sebetulnya juga merupakan kata. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, kalau RNN-nya itu perfect sempurna, dia bisa melakukan prediksi sesuai dengan kata yang kita inputkan. Jadi kalau saya, dia akan prediksi kata belajar. Kalau belajar, dia akan prediksi kata matematika. Kalau matematika, prediksi kata di. Kalau di akan prediksi kata rumah. Tetapi karena kita hanya membutuhkan kata setelah kata di, maka yang kita ambil adalah kata yang rumah ini. Ini kalau perfect sempurna ya. Kenyataannya nggak mungkin RNN sesempurna ini. Gitu. Mungkin ada deviasi sedikit. Belajar mungkin jadi kata yang lain, kata kerja. Di sini matematika mungkin objek yang lain. Di mungkin proposisi yang lain. Atau rumah mungkin kata objek yang lain. Kenyataannya memang agak sulit untuk melatih RNN. Tapi RNN itu jelas bisa mempropagasikan input-input yang sebelumnya sampai ke sini. Jadi untuk memprediksi rumah itu perlu kata di, perlu kata matematika, perlu kata belajar, dan perlu kata saya di sini. Sehingga saya bisa menghasilkan kata rumah. Di mana artificial neural network biasa atau multilayer perceptron nggak mampu untuk melakukan hal ini. Kalau misalnya kita ingin implementasikan ke dalam coding menggunakan TensorFlow, sebetulnya sangat luar biasa mudah karena TensorFlow sudah memberikan layernya untuk kita. Kalian hanya tinggal pakai. Bagaimana implementasinya? Nah, ini contohnya ya. Kita siapkan dulu beberapa variabel yang kita butuhkan. Contoh, dimensi katanya kita. Kalau di slide yang sebelumnya, dimensi katanya itu cuma 3. Ya, fitur vektornya cuma 3. Tapi kenyataannya nggak cuma 3. Kalian harus minimal 200 biasanya. Fitur vektornya panjang untuk mendeskripsikan satu buah kata. Time frame-nya, misalkan kalian kalimatnya itu umumnya rata-rata punya 10 kata. Anggap saja seperti itu. Kalian tentukan time frame-nya 10. Ya udah, kalau kita ingin membangun model menggunakan TensorFlow, menggunakan API-nya Keras, ya, kalian harus siapkan input, yakni dimensinya harus sesuai dengan time frame dan dimensi kata kalian. Lalu layer berikutnya itu merupakan layer simple RNN. Kalian butuh berapa neuron di dalam RNN tersebut? Kalau di sini contohnya saya tentukan 5. Kalian siapkan activation function-nya. Kalian pas nilai I-nya, input kalian, sehingga kalian mendapatkan hasil dari hidden layer-nya. Dari hidden layer, ya, kalian masukkan ke dalam layer yang terakhir, yaitu dense layer ini. Outputnya berupa dimensi katanya. Contoh dimensi katanya kan 200. Outputnya harus juga 200. Supaya kita bisa konversikan lagi nanti dari angka menjadi kata. Gitu. Jadi di sini hasil terakhirnya, dan lalu kita buat modelnya. Selesai. Itu merupakan recurrent neural network. Kalau kalian ngelihat programnya menggunakan functional API-nya Keras dan TensorFlow, kalian hanya butuh 3 baris saja sebetulnya untuk mengimplementasikannya. Tapi jangan salah, di bagian tengah ini, ya sepanjang slide yang saya berikan kalian ini, teori di baliknya. Oke? Jadi jangan menjadi programmer yang sekedar tahu menggunakan program. Jangan. Tapi kalian juga harus tahu teori di baliknya. Supaya kalian tahu kalau misalkan ada masalah, di mana letak yang salah. Kayak gitu. Oke? Jadi inilah yang kita sebut sebagai recurrent neural network. Cuma yang saya bagikan ini memang hanya fundamentalnya saja, dasar. Kenyataannya RNN itu harus dimodif sedemikian rupa supaya dia bisa menjadi arsitektur yang kuat. Selayaknya CNN bisa melaksanakan klasifikasi gambar. Gitu. Tapi sesederhana ini sudah cukup robust untuk melakukan klasifikasi. Sebagai contoh, kalian sebetulnya bisa melakukan klasifikasi teks sebagai spam atau tidak hanya dengan menggunakan RNN. Gitu. Jadi RNN ini sudah cukup
sudah cukup kuat untuk melaksanakan program-program tugas-tugas yang sederhana seperti klasifikasi spam atau tidak spam, klasifikasi penipuan, SMS penipuan atau SMS bukan penipuan. RNN saja sebenarnya sudah kuat untuk melakukan hal itu. Oke, jadi itulah recurrent neural network. Saya harap kalian memahami RNN ini dengan baik supaya kalian bisa mengembangkan program-program yang berhubungan dengan data sekuensial. Jadi kalian bisa gabungkan dengan pemahaman kalian tentang deep learning.